Baik, selamat pagi. Kita mulai kuliah kita hari ini. Hari ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang variabel acak. Jadi seperti yang di awal kemarin kita sudah bicara tentang variabel acak secara garis besar. Variabel acak itu ada dua, yaitu variabel acak yang diskrit dan variabel acak kontinu. Ini nanti kita akan ulangi tentang konsep dari variabel acak. Kemudian Anda bisa membedakan jenis variabel acak. Ini yang lalu sudah kita sempat pelajari ya. Terus ini nanti bisa menyusun tabel distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Kemudian mampu menghitung fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit, memahami konsep dari expected value dan varian, serta dapat menghitungnya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang konsep dari variabel acak kontinu. Terus dapat menghitung probabilitas dari suatu variabel acak kontinu, menghitung probabilitas kumulatif, serta menghitung expected value, varian, serta standar deviasi. Nah, saat kita bicara tentang variabel acak kontinu, maka materi dari matematika bisnis 1, yaitu tentang integral, itu sangat kita perlukan. Karena nanti pada saat menghitung probabilitas, menghitung expected value, ataupun varian, semuanya karena variabelnya ini kontinu, maka semuanya diselesaikan dengan integral. Jadi kalau nanti yang lupa ya setelah kuliah ini dilihat-lihat kembali ya materi tentang integral. Kita mulai dari awal yaitu tentang percobaan. Jadi kalau percobaan itu didefinisikan sebagai aktivitas yang menghasilkan output. Sedangkan percobaan acak ini adalah percobaan yang minimal mempunyai dua kemungkinan output, yang kemunculannya itu tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi sebagai contoh, pada saat kita melemparkan koin, maka ada kemungkinan koin yang muncul ini adalah pada bagian gambar atau pada bagian angka. Kemudian kalau Anda melempar dadu, gitu, dadu yang seimbang ya, maka akan ada kemungkinan munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, sampai dengan mata dadu 6. Nah, ini semua adalah merupakan percobaan acak. Sedangkan yang dikatakan dengan titik sampel itu adalah setiap kemungkinan output dari suatu percobaan acak tersebut. Nah, kalau himpunan yang isinya adalah semua kemungkinan dari output dari percobaan acak, itu kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu isinya adalah semua titik sampel. Jadi semua kemungkinan dari output pada suatu percobaan acak, itu ruang sampel. Ya, sebagai contoh, pada saat dilakukan pelemparan sebuah dadu, maka kemungkinan munculnya kan mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai dengan mata dadu 6. Maka dari sini kita dapatkan bahwa ruang sampelnya atau biasa dituliskan dengan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kalau kita bermain kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Maka dari sini kalau ditanya ruang sampelnya jadinya apa? Ya ruang sampelnya berarti Anda sebutkan satu persatu. Jadi kayak gini ini apa ini? Wajik as, wajik K, wajik Q, wajik Jack, wajik 10, terus apa ini? Nanti ada kelanjutannya ya sampai 2, terus lanjut lagi, totalnya ada 52. Itu adalah ruang sampelnya. Nah, kita kenal juga istilah yang disebut dengan kejadian atau event. Event itu sebuah himpunan yang berisi satu atau lebih titik sampel
Jadi kalau kita bicara tentang kejadian, maka isinya itu minimal adalah 1 titik sampel. Bisa juga lebih dari 1 titik sampel. Sebuah event itu dikatakan terjadi apabila ada anggota dari event tersebut yang muncul sebagai hasil percobaan. Sebagai contoh, pada saat kita melempar dadu, eventnya ini adalah munculnya angka genap dari sebuah dadu yang dilempar. Maka akan kita dapatkan himpunan dari event tersebut, sebut aja sebagai himpunan A, itu adalah himpunan yang isinya 2, 4, dan 6. Itu yang kita sebut sebagai event. Yuk, sebagai contoh. 2 pasien diberi obat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, berhasil atau tidaknya pengobatan untuk tiap pasien itu dicatat. Nah, dari sini Anda diinginkan untuk menentukan ruang sampelnya. Berarti ruang sampel itu kan semua kemungkinan yang ada. Itu ya, saya tulis di bawah ya. Jadi kalau dari sini saya dapatkan apa berarti ruang sampelnya? Semua kemungkinan, 2 orang pasien. Berarti kita sebut aja, jika saya katakan apa ini ya, sembuh tidak sembuh, berarti apa, gagal, sukses, gagal. Oh, berhasil, tidak berhasil, berarti saya nyatakan gini ya, B-nya itu adalah berhasil, kemudian G itu saya sebut sebagai gagal. Maka ruang sampelnya itu kita dapatkan bahwa pertama, kedua pasien ini sama-sama pengobatannya berhasil. Berarti saya punya B, B. Terus kemungkinan yang kedua, pasien pertama berhasil, pasien yang kedua gagal. Kemungkinan yang ketiga, kebalikannya kemungkinan yang ketiga, pasien pertama yang gagal, pasien kedua yang berhasil. Dan kemungkinan yang ketiga, keempat, dua-duanya adalah gagal. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Terus kalau yang B, tulis anggota kejadian bahwa kedua pasien tersebut pengobatannya gagal. Nah, kalau kedua pasiennya pengobatannya gagal, ya berarti kita dapatkan anggotanya gagal. Terus yang C, tulis kejadian paling sedikit satu pasien tersebut pengobatannya gagal. Berarti kalau paling sedikit kita punya misalkan pasien pertama berhasil, kedua gagal. Ini satu kan ya. Atau pasien pertama yang gagal, pasien kedua yang berhasil. Karena kata-katanya paling sedikit, berarti ada juga kemungkinan bahwa keduanya gagal. Ya, ini kurang lebih untuk menentukan ruang sampel dan juga kejadian dari suatu percobaan acak. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, baik, kalau tidak ada lanjut ya. Kita bicara ke variabel acak. Jadi variabel acak ini adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap titik sampel dari sebuah ruang sampel itu ke bilangan real. Jadi dia fungsi memetakan titik sampel ke bilangan real. Jadi contoh kayak gini. Ini X-nya itu menyatakan jumlah gambar yang muncul dari pelemparan 2 buah koin. A-nya ini artinya angka, G-nya ini gambar. Jadi kalau saya punya ini
angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Karena X, fungsi X ini itu menyatakan jumlah gambar yang muncul, maka di sini saya katakan pada saat kemunculannya adalah angka-angka, jumlah gambar yang muncul adalah 0. Pada saat saya punya angka gambar dan gambar angka, maka banyaknya gambar yang muncul adalah 1. Pada saat keluar gambar-gambar, maka banyaknya gambar yang muncul adalah 2. Jadi ini yang kita sebut sebagai variabel acak, memetakan dari elemen yang ada di ruang sampel dengan bilangan real. Dengan X-nya ini adalah fungsinya. Sebuah variabel acak biasanya ditandai dengan huruf besar. Jadi ngomongnya itu dalam huruf besar ya, anggotanya ditandai dengan huruf kecil. Jadi contoh, X ini menyatakan jumlah kemunculan gambar dari satu koin yang dilempar 2 kali. Berarti kemungkinannya tadi berapa? Bisa 0 kali, bisa 1, bisa juga 2. Banyaknya gambar yang muncul. Nah, 0, 1, 2 ini kalau saya tulis dalam bentuk penulisan huruf, dalam bentuk penulisan variabel, maka nulisnya dalam huruf kecil. Tapi kalau untuk yang variabel acaknya kita nulisnya dalam huruf besar. Seperti yang lalu, variabel acak itu dibagi 2, yaitu yang diskrit dan yang kontinu. Ini kita sudah pelajari ya yang lalu. Ini contoh yang diskrit. Variabel acak diskrit, jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah kunjungan dokter ke ruang pasien, jumlah hari, di mana hujan turun di hari tersebut selama bulan Juli 2018. Terus jumlah produk cacat dari sampel sebanyak 1000. Nah, ini semua adalah merupakan contoh dari variabel acak diskrit. Sedangkan kalau variabel acak kontinu berarti kita melibatkan bilangan real atau dalam bentuk interval. Contoh apa? Tinggi badan, waktu yang diperlukan untuk terbang dari Surabaya ke Jakarta, jarak tempuh seorang sopir truk, terus diameter dari sebuah bola, volume bahan bakar, itu semua adalah merupakan contoh-contoh dari variabel acak kontinu. Ya, ini nanti dicoba sendiri ya. Ini kan kemarin sudah toh, kita sudah belajar. Ini nanti dicoba-coba lagi. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Masih gampang ya. Ya, kita masuk pada variabel acak diskrit. Jadi tadi kan variabel acaknya dulu, Anda kenalan apa itu variabel acak gitu ya. Sekarang variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit itu adalah sebuah variabel acak yang dapat menampung sejumlah nilai yang berbeda dalam jumlah berhingga yang dapat dihitung dengan menggunakan bilangan bulat positif. Jadi contoh X itu banyaknya gambar yang muncul dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan. Pikir kaman iki. Kenapa? Kenapa, Jevan? Balik lagi ke sini kalau gitu. Ya, contohnya adalah seperti ini. Banyaknya gambar yang muncul dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan. Berarti X-nya ini isinya berapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa, Nak? Stefanus, Bu. Oh, Stefanus. Oke. Stefanus, berarti anggota himpunan dari X itu apa saja? Yang pertama ya, Bu, itu apa namanya? Angka. Terus ada angka ada. Bentar. Ini kok klik. Nah. Gimana, Stefanus? Yang pertama, Bu, ada angka. Mm-mm. Yang kedua ada angka gambar
angka gambar, terus yang ketiga itu ada angka gambar angka. Oke. Jadi kalau saya itu kan tadi angka-angka dulu ya. Ya, angka. Angka, terus angka gambar ini. Angka, gambarnya yang kita pindah aja, gambar angka, angka. Terus apa lagi? Berarti angka gambar, terus gambar angka, gambar, semuanya gambar. angka, terus gambar. Gini ya? Ya, Bu. Ada lagi? Apakah ada yang kurang? Enggak ya? Nah, enggak, Bu. Kalau X itu menyatakan banyaknya gambar yang muncul, maka kita akan dapatkan kalau yang di sini banyaknya gambar yang muncul berapa? Saat saya punya angka. Jadi di sini banyaknya gambar yang muncul adalah 0. Pada saat saya punya kemunculannya itu adalah angka gambar, angka, dan gambar angka. Maka dari 3 kondisi ini banyaknya gambar yang muncul adalah 1. Ya. Terus kalau yang di sini angka gambar, gambar angka, maka banyaknya gambar yang muncul di sini adalah 2. Dan terakhir pada saat ketiganya adalah gambar, maka banyaknya gambar yang muncul adalah 3. Nah, sehingga dari sini kalau ditanya anggota dari X itu apa saja, karena kita punya X itu banyaknya gambar yang muncul. Berarti di sini akan kita dapatkan banyaknya gambar yang muncul itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Dapat dari mana? Ya ini tadi. Seperti yang Stefanus bilang tadi. Jadi ini adalah semua kemungkinan. Jadi titik sampelnya itu ini. Nah, kemudian dari sini kita hitung. Ternyata banyaknya gambar yang muncul itu mungkin saja dia 0, mungkin 1, mungkin 2, dan juga mungkin 3. Kalau kita bicara tentang variabel acak. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, ini distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit ya. Jadi nanti kita akan kenal yang disebut dengan probability density function atau biasa disingkat dengan PDF gitu. Terus nanti kita juga akan kenal yang kumulatif. Jadi tujuan dari PDF ini nanti ini untuk melihat, namanya aja kan probability density function, berarti ini nanti untuk menghitung probabilitas dari suatu kejadian. Nah, distribusi probabilitas itu dapat Anda sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau aturan. Jadi ini sifatnya dulu. Pasti probabilitas saat X sama dengan XI itu pasti dia lebih besar sama dengan 0, tidak mungkin negatif. Terus yang kedua, penjumlahan probabilitas dari semua kemungkinan itu nilainya akan sama dengan 1. Ya. Jadi ini sifat dari probabilitas. Nah, probabilitas dari variabel acak X sama dengan X kecil itu akan sama dengan Fx. Ini penulisannya aja. Sebagai contoh ini ya, pelemparan 2 koin secara bersama-sama. Jadi nanti kalau saya lemparkan, ini ternyata keluar gambar kemungkinannya ya. Gambar angka gambar angka. Sehingga kalau variabel acaknya itu adalah banyaknya gambar yang muncul dari pelemparan 2 koin itu secara bersama-sama, maka akan kita dapatkan nilainya yang di sini ini adalah 2, yang di sini banyaknya gambar yang muncul itu masing-masing cuma 1, dan yang terakhir yang ini 0.
Nah, kalau bicara tentang probabilitas, maka kita melihat dari banyaknya angka yang muncul 2, itu ternyata ada satu kemungkinan. Ya, ada satu. Dengan total semua yang ada itu adalah 4. Maka di sini nanti saat ditanya probabilitas munculnya gambar itu sebanyak 2, ya, sebanyak 2 gambar, itu tidak lain karena ini cuma ada 1, berarti 1 dibagi dengan total kemungkinan yang ada. 1 dibagi 4. Sedangkan untuk kemungkinan probabilitas munculnya gambar itu cuma 1 dari pelemparan 2 koin secara bersama-sama, kita lihat kemungkinannya di sini saat dia 1 itu ada 1, 2, ada 2 kejadian. Maka di sini saya dapatkan bahwa probabilitasnya adalah 2. Saya bagi dengan total semua kemungkinan yang ada. Dan terakhir, kemungkinan munculnya gambar itu adalah 0. Ini ada satu kemungkinan yang ada satu kejadian yang memungkinkan ini, berarti saya punya probabilitasnya adalah 1 dibagi dengan 4. Itu untuk menentukan probabilitas. Terus kalau Anda cek, ya, kalau kita cek bersama-sama, ini semua kalau saya jumlahkan, pasti hasilnya sama dengan 1. Jadi 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4 itu hasilnya sama dengan 1. Masing-masing bagian probabilitasnya dia akan lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi tidak mungkin nilainya negatif, tidak mungkin juga probabilitasnya itu nilainya lebih besar daripada 1. Yuk, kita lanjutkan. Cara penulisannya. Ini ya, kalau menulis tabel kayak gini. Jadi ada X, ada probabilitas X sama dengan XI. Ini cara tabel. Terus cara grafik, ya Anda bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah X-nya, di sini adalah probabilitasnya. Jadi 0,25, 0,5, 0,25. Bisa juga dituliskan dalam bentuk aturan atau dalam bentuk persamaan. Ya, Px itu sama dengan 1/4, saat X-nya sama dengan 0 dan 2, dia akan sama dengan 1/2, saat X-nya sama dengan 1, ini harusnya tambah 1 lagi. Ini nilainya akan sama dengan 0 untuk X yang lain. Jadi untuk X lain dari 3 yang ada di sini itu nilainya dia akan sama dengan 0. Sebagai contoh ini. Distributor komputer M mengirim 8 komputer yang sama ke toko Y. Diketahui 3 diantaranya cacat. Nah, Arif membeli 2 komputer di toko tersebut. Ya. Yang A, tuliskan ruang sampel. Berarti ruang sampel itu semua kejadian ya dari komputer yang diterima Arif. Nah, pengamatan dilakukan terhadap kondisi komputer. Berarti kalau yang gini, kalau ditanya ruang sampel kayak gini, ya berarti Anda harus menuliskan semua kemungkinan yang ada. Ada yang bisa bantu saya? Arda, apakah ada? Iya Bu, ada Ya, Bu. ada. Bisa bantu saya nak untuk menuliskan ruang sampelnya. Ruang sampel itu yang kayak huruf-huruf tadi Bu. Iya, yang semua kemungkinan itu ruang sampel. Ini Arif membeli 2 komputer. Dari 8 komputer itu 3 cacat. Berarti kemungkinan yang didapatkan Arif apa saja? Kita ngomongnya B itu baik gitu ya. Oh, C ya. itu cacat gitu ya. Saya tulis di sini B-nya ini baik. Terus C-nya ini cacat. Jadi nanti kita punya ada 5 baik dan 3 cacat. Berarti ruang sampelnya apa saja? Baik, B. Baik, kita sebut 1 ya. Kan Ya. ada 5 berarti. Baik 1. Baik 1, cacat. Langsung cacat, boleh. Baik 1, cacat 1. Terus
baik 1, baik 1, baik 1, temannya, karena kan yang dibeli 2 komputer sama Arif, berarti kan ini pasangannya pasti ada 2 ini. oh, Heeh. sama baik-baik, Bu. Baik-baik. Diurut aja, kamu mulainya tadi dari cacat. Nanti bingung soalnya. Baik, tadi kemungkinan yang Oh, diterima kan tadi saya bilang ada berarti ada 3 yang cacat kan ya. Ada ya, 3 yang cacat ini, terus ada 8 yang baik. Berarti nanti kita punya ada B1, B2, B3, B4, B5. 8 komputer, 3 cacat, berarti yang baiknya 5. Terus cacatnya 3, berarti sebut aja C1, C2, C3. Nah, dari C2, sini kita, C3, ya. berarti ini kita punya kemungkinannya B1 C1, terus B1 B1, C2, C2, oke. B1, Terus C3, oke. Terus B2, C1, B2 C1 betul. Terus B3, B2 dulu C, aja. oh ya, B2, B2, B2 C2, B2, C2, oke. B3, C3. B2 dulu nak. B2 C3 Oh, ya. Supaya nanti nggak B2, kelewatan. C3, ya. Supaya nggak kelihatan, nggak kelewatan nanti. Baru setelah ini masuk apa sekarang? B3, B3 C1. B3, C1, Ini B3 kok B2. B3, B3 C2 dan B3 B3, C3. C3. Oke. Lanjut, sudah. Saya tak ke temannya yang lain. Revin, apakah ada Revin? Halo? Apakah ada Revin di sini? Ini namanya ada. 1607 190 13. Revin tidak ada anaknya. Cuma ada namanya aja ya. Oke, Joshua. Joshua. Joshua juga nggak ada ini. Halo? 1607, ini nggak kelihatan. 150, nah sekian. Joshua, apakah Joshua ada di sini? Nah, kalau Anda nggak ikut kuliah, harusnya nggak usah datang ya, nggak usah masuk ke sini loh. Anda rugi pulsa kalau kayak gini, nggak dapat apa-apa. 1607 18049 Ida, siapa ini? Ida Bagusta atau siapa ini? Halo? Ya, hadir, Bu. Oh ya, Ida Bagus, betul. Ayo lanjutkan, Nak. Ini tadi ruang sampelnya. Tadi ada kan sudah melihat dari yang 1 baik 1 cacat ya. Sudah rasanya ya, 1 baik 1 cacat semuanya sudah ditulis. Oke, sekarang apa lagi kemungkinannya? Ruang sampelnya ini berarti isinya apa lagi selain ini? Sebentar ya, Bu. Kalau kita beli 2 komputer, terus ternyata dari 8 komputer itu 3 diantaranya cacat, berarti kan 5 diantaranya baik. Kemungkinan didapatkannya 2 komputer itu apa saja? Tadi ini ada sudah menyebutkan yang 1 baik, 1 cacat. Gitu. Ayo, sekarang bisa ditambahkan, ayo. Tidak bagus. Apalagi kemungkinannya? Jadi kalau Anda beli 2 komputer, kan kemungkinannya 1 baik, 1 cacat. Kemungkinan yang lain apa? Dapatnya 2 baik. 2 baik,
dua-duanya baik. Berarti saya nulisnya yang baik ada 5 komputer. Berarti baik 1, baik 2, baik 2, terus apa baik yang bagus? 1, baik 3, Oke, betul. Terus baik 1, baik 1, baik 4, baik 4, baik 1, Oke. baik 5. Oke. Terus ada lagi yang dua-duanya baik? Ada apa? Baik 2, 2, oh iya baik 2, baik 3. baik 1. Baik, oh iya baik 2, Kalau baik 2, 3. baik 1 sama dengan baik 1, baik 2. Jangan Oh, iya, dihitung iya. lagi. Terus maaf, Bu. ini baik 2, 2, baik 4, 4, terus baik baik 2. 2, Baik berapa? baik 5. baik 5, Nah, terus sudah ya? Baik 2 sudah, berarti masuk ke baik 3. udah, baik 3, Baik 4. baik 3, Baik 3. Berapa? Baik 5. baik Terus baik 3, baik 5 sudah, berarti tinggal baik 4, baik 5. 4, baik 5. Nah, sudah ya. Kemungkinan yang dapatnya baik-baik ini sudah kita tuliskan. Terus ada lagi kemungkinan? Tadi kan kemungkinan Yang dua-duanya baik cacat didapatkan. 4 belum, Bu. Baik berapa? Baik 4 C1 belum. Baik 4. Loh iya. Ini belum baik 4, belum baik 5 ini ya. Wah, gak cukup ini tempatnya. Tak taruh di atas ya. Berarti ada baik 4, C1. Baik 4 C1 C2 C3. Baik Habis itu 4. baik 5 C1 Baik C2 5. C3. Oke, terima kasih. C2, ini baik 4, C3. Terus baik 5, C1, baik 5, C2, baik 5, C3. Oke, ini yang baik cacat ya, berarti sudah semua ya yang baik cacat. Terus baik-baik sudah selesai juga kan? Nah, ada lagi kemungkinan yang lain? Cacat Apa semua. Kom? Cacat semua, betul. Cacat semua. Berarti kalau cacat semua saya punya C1, C2, terus C1 C3, C1, C3, betul. C2 C3. C2, C3. Ya, betul. Nah, sudah rasanya ya? Masih ada lagi kemungkinannya? Ya, ini yang merupakan ruang sampelnya. Jadi ada 3 komputer yang rusak dan 5 komputer yang baik. Kalau beli 2 komputer, berarti kemungkinannya seperti ini. Itu jawabannya. Nah, terus yang B. Jika X ini adalah variabel acak yang menyatakan jumlah komputer yang rusak diterima Arif, maka anggota dari X-nya ini apa? Berarti X, apa ini berarti? Jumlah komputer rusak yang diterima Arif. Dari ruang sampel ini, ada berapa kemungkinan jumlah komputer rusak yang diterima Arif? Jadi kalau saya lihat ini yang awalannya itu ada 1 komputer ya, komputer yang rusak. Terus yang kedua ini, yang ini 18, dua-duanya total. baik. 18 itu adalah banyaknya ruang sampel. Jadi kalau X-nya itu menyatakan jumlah komputer yang rusak. Jadi yang diterima Arif yang ini tadi kan jumlah komputer yang rusaknya 1. Terus yang BB ini kan berarti 0 jumlah komputer yang rusaknya. Kalau yang CC ini berarti kan jumlah komputer yang diterima itu 2. Jadi kalau ditanya anggota dari X di mana X-nya itu menyatakan jumlah, kan ini jumlah soalnya. Jumlah komputer yang rusak, maka anggota dari X itu adalah 0, 1, dan 2. Ya, gitu.
Bagaimana? Bisa diterima sampai sini? Ada kesulitan? Nah, kalau nyusun tabel ini kita tulis di halaman berikutnya aja ya. Nah, ini berarti harus ditulis dalam bentuk ini aja, lebih enak di bawah. Ya. Saya perlu satu halaman kosong. Jadi kalau yang tadi disuruh nabelkan itu seperti yang tadi kita punya pada pelemparan satu koin itu tadi ya, yang isinya adalah gambar dan angka. Jadi kalau ini tadi saya tulis ke bawah ya, atau nulisnya gini aja. Apa tadi? Kok lupa. Baik-baik dulu ya. Berarti kan kita punya ada, sorry, saya buat. Jadi yang kita punya tadi kan baik 1, baik 2, baik 1, baik 3, baik 1, baik 4, baik 1, baik 5. Terus baik 2, baik 3, baik 2, baik 4, baik 2, baik 5. Saya tuliskan di sini, terus ada baik 3, baik 4, baik 3, baik 5, terus baik 4, baik 5. Oke ya, yang baik berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Jadi yang dua-duanya baik, itu ada 10 kemungkinan. Terus tadi yang satu baik, satunya cacat. Berarti saya punya baik 1 cacat 1, baik 1 cacat 2, baik 1 cacat 3, baik 1 cacat 4, baik 1, kok cacatnya sampai 4. Cacatnya cuma sampai 3. Terus baik 2 cacat 1, baik 2 cacat 2, baik 2 cacat 3. Terus baik 3 cacat 1, baik 3 cacat 2, baik 3 cacat 3, baik 4 cacat 1, baik 4 cacat 2, baik 4 cacat 3. Ini bagian terakhir baik cacat, baik 5 cacat 1, baik 5 cacat 2, baik 5 cacat 3. Berarti berapa ini? 6, 1, 2, 3, 4, 5. 3 dikali 5, ada 15. Terus yang cacat-cacat ya, berarti cacat 1, cacat 2, cacat 1, cacat 3, cacat 2, cacat 3. Betul, cuma ini aja, berarti 3. Totalnya adalah berapa ini? 28. Jadi kalau dibuat tadi, ini saat X-nya itu, X kecilnya adalah, sebentar, tadi dimintanya apa? Saya lihat balik, sebentar. X-nya tadi menyatakan apa?
Yang cacat, Bu. Yang cacat ya, jumlah yang cacat. Oh, oke. Jumlah yang cacat. X besar ini adalah, ini jumlah yang cacat. Nah, berarti ini saat X-nya itu adalah 0, saat X-nya itu adalah X kecil ya, ini XI, maka apa ini? 0, 1, dan 2. X besarnya saya punya saat X-nya adalah 0, baik-baik, itu ada 10. Saat X-nya adalah 1, ini ada 15. Saat X-nya 2, dua-duanya cacat, itu ada 3. Sehingga dari sini Anda bisa menentukan probabilitasnya. Probabilitasnya berarti di sini berapa? Saat didapatkan jumlah cacatnya 0. Probabilitasnya didapatkan itu berapa berarti? 10/28. 10/28, betul. 10 per total semua kemungkinan. Saat didapatkannya jumlah yang cacatnya 1. Berarti kita punya 15/28. Saat didapatkannya keduanya cacat, berarti kita peroleh 3/28. Nah, ini adalah jawaban dari yang apa tadi C ya. Kalau yang D diminta menuliskan PDF-nya, terserah Anda. Kalau saya sih biasanya kalau untuk yang PDF itu lebih suka pakainya ke bentuk persamaan. Nulisnya kan tadi bisa macam-macam, bisa tabel gini boleh, mau pakai persamaan juga nggak apa-apa. X sama dengan X kecil, itu akan ada 4. Jadi dia bernilai, nggak ada yang lain nilainya ya, berarti 10/28. Saat X kecilnya itu sama dengan 0. Terus saya punya 15/28 saat X-nya sama dengan 1. Terus 3/28 saat X-nya sama dengan 2. Dan 0 untuk X yang lain. Ya, kurang lebih seperti ini cara menjawab untuk distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi kalau dikatakan ya Justin. Berarti ini kayak kombinasi juga nggak sih, Bu? Kombinasi, betul. Ya, kalau yang ini kombinasi karena B1, B2 itu akan sama dengan B2, B1. Jadi disebut sebagai kombinasi. Oke, Bu. Kasih. Ya, sama-sama. Jadi ruang sampelnya ya, maksudnya yang kombinasi itu tadi. Ruang Masih bingung sampelnya sih itu saya. kan semua kemungkinan yang ada. Kenapa? Masih bingung, Bu. Yang D, P, X dalam X itu loh, Bu. X sama dengan X. Masih tidak paham di situ, Bu. Ini XI ini. Jadi kan tadi X besarnya itu variabel acaknya. Variabel acaknya tadi kan didefinisikan di sini. Jadi X besarnya itu jumlah komputer yang cacat kan gitu ya. Jumlah komputer yang cacat tadi kan kita sudah golongkan di sini. Oh, ada berapa sih? Ada berapa kemungkinan? Kalau saya dapatnya yang ini BB gini, ini berarti kan jumlah yang cacatnya 0. Ini saya masukkan. Banyaknya X itu berapa? Banyaknya X-nya itu adalah, ini ada 10 kemungkinan kan ini. Ya, kebalik ya saya ini ya. Kebalik ini nak. Ini yang X besarnya, betul 012 kan. Ini jumlah dari yang di sininya itu loh. Jadi ini adalah banyaknya 10. Ya kan ini tadi dihitung ada 10 kan. Terus kalau kemungkinan kedua dapat 1 cacat, 1 baik. Ada berapa kemungkinan di sini? Oh, ada 15. Jadi saat X kecilnya itu sama dengan 1, maka banyaknya kemungkinan tadi itu adalah 15. Jadi ini ngomongnya bukan X besar ya, sorry. X besarnya di sini. Ini cuma menyatakan ada berapa banyak kemungkinan yang muncul.
saat saya menerima satu komputer yang cacat. Ya kan bisa aja ya ini tadi kombinasinya. Baik satu cacat satu, baik satu cacat dua, demikian seterusnya. Terus bisa juga kemungkinan yang ketiga itu saya beli 2 komputer tadi, dua-duanya dapat yang cacat. Nah, ada berapa kombinasinya yang dua-duanya cacat? Oh, ada 3. Ini. Ya. Saat X kecilnya itu sama dengan 2, ini artinya dua-duanya cacat, itu kemungkinannya ada 3. Sehingga dari sini kalau kita bicara tentang probabilitas, probabilitas itu adalah nilai di titik tersebut dibagi dengan semua kemungkinan yang ada. Jadi kalau nilai di titik ini kan ini 10. Saya kemungkinan untuk mendapatkan dua-duanya baik itu adalah 10/28 karena total semuanya ada 28. Nah, saya beli 2 komputer itu kemungkinan dapatnya satu baik satu cacat itu adalah 15/28. Dan saya ada kemungkinan juga dapat dua-duanya cacat, yaitu kemungkinannya atau probabilitasnya adalah 3/28. Jadi gitu. Angka-angka itu dapatnya dari yang di sana. Terus hasilnya itu mereka 3 itu, Bu. Jawaban terakhir 3 itu. Jawaban terakhirnya yang ini. Yang ini aja. Sorry, kalau yang C kan dia minta tabel. Ya ini tabelnya. Jadi dari yang di sini ini tadi terus ditabelkan. Nah, kalau yang D menuliskan dalam bentuk menuliskan fungsi apa ini nanti probabilitasnya itu. Ini kalau dalam bentuk persamaan ini jawabannya. Kalau yang C jawabannya di sini nih. Jawabannya tabelnya tadi itu. Ya. Dalam bentuk tabel kan karena. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada lanjut ya. Ini nanti untuk latihannya itu ada beberapa soal yang bisa Anda coba di sini. Silakan dicoba aja. Nanti minggu depan kalau hasil latihannya ini ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif. Kalau namanya kumulatif itu berarti dia adalah penjumlahan dengan nilai-nilai sebelumnya. Jadi nulisnya gini, probabilitas dari X lebih kecil sama dengan XI. Itu fungsi distribusi kumulatif. Sifatnya hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi dia pasti terletak antara 0 sampai dengan 1, terus tidak mungkin menjadi fungsi turun, terus kemudian ini berlaku kalau X lebih kecil sama dengan Y, maka nanti fungsi distribusi kumulatifnya juga Fx itu lebih kecil sama dengan Fy, karena ini penambahan, jadi tidak mungkin dia turun. Ya ini contohnya, kalau kumulatif itu pasti gini, ditambahkan lagi, terus ditambahkan lagi. Terus kita kenal juga yang disebut dengan expected value. Expected value itu sebetulnya adalah rata-rata. Jadi expected value itu rata-rata dari nilai yang kita harapkan terjadi jika percobaannya itu diulang berkali-kali. Nah, kalau kita bicara yang lalu pada ukuran dari ukuran dari statistika, maka di sini expected value itu merupakan pusat dari distribusi probabilitasnya itu. Cara mendapatkannya expected value EX atau mu karena rata-rata ya, itu adalah penjumlahan dari XI dikalikan dengan PXI. Jadi misalkan aja kejadian pelemparan 2 buah koin. Variabel acaknya itu adalah jumlah gambar yang muncul. Tadi kan sudah ya. Jumlah gambar yang muncul kan tadi ini. Saya punya saat jumlah gambarnya 0, probabilitasnya 1/4. Saat jumlah gambar yang muncul 1, probabilitasnya 1/2. Saat jumlah gambarnya yang muncul itu 2, probabilitasnya adalah 1/4. Maka kalau kita ingin menghitung rata-rata gambar yang muncul, itu kita dapatkan dari ini.
Jadi kan rumusannya ini toh, X dikalikan P. Jadi 0 kali 1/4. Ada sigma, ditambah 1 kali setengah, ditambah 2 kali 1/4. Hasilnya 1. Artinya apa? Artinya dari kejadian yang ada di sini ini, rata-rata gambar akan muncul itu sebanyak 1 kali. Itu yang dikatakan dengan expected value. Nah, ini sifat-sifatnya, nanti Anda bisa baca sifat-sifat dari expected value. Sedangkan varian itu kita bisa dapatkan dari, terserah ya mau yang mana yang dipakai, ini sebenarnya sama aja. Saya biasanya pakai yang terakhir, kalau yang di sini sudah diketahui gitu. Jadi expected dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Atau Anda bisa juga dari yang ini. Dari yang atas ini juga nggak apa-apa. Jadi sigma dari X min expected value dikuadratkan dikalikan dengan P. Terserah mau yang mana. Jadi contohnya kalau yang tadi, ini kan dapat tadi. Terus expected value-nya kan 1. Maka akan kita dapatkan variannya itu adalah 0 dikurangi 1 kuadrat dikalikan saat X-nya 0. P-nya itu 1/4 dikalikan 1/4. Ditambah dengan 1 min 1 kuadrat dikalikan dengan probabilitasnya, ditambah dengan 2 min 1 kuadrat ditambah dengan 1/4. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan setengah. Itu kalau kita menggunakan rumusan yang di atas, yang pertama, mana tadi? Yang ini. Terus Anda juga bisa menggunakan rumusan yang kedua. Sebentar. Nah, kalau yang kedua, ini kita akan dapatkan, ini tadi kan X kuadrat dikalikan dengan P, ditambah dengan X kuadrat dikalikan dengan T, ditambah X kuadrat dikalikan dengan P, dikurangi dengan mu kuadrat. Mu kuadratnya tadi kan 1. Ini rumus yang kedua. Hasilnya pasti sama ya, terserah mau pakai yang mana. Ini adalah variannya. Sedangkan standar deviasinya kita tinggal akarkan aja hasil yang ada. Jadi kalau tadi variannya setengah, maka standar deviasinya itu adalah akar dari setengah. Ini untuk variabel acak yang diskrit. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada ya, gampang ya. Ya, nanti bisa dicoba deh. Ini sifat-sifatnya. Dicoba pada latihan yang ada di sini ya. Sama kok yang ini, tentukan rata-rata. Berarti rata-ratanya Anda dapatkan dari mana ini? Ini kan sudah ada nilainya dan juga ada probabilitasnya. Berarti dari sini bagaimana caranya Anda mendapatkan rata-ratanya? Gimana kira-kira? Rata-rata itu expected value. Gimana? EX sama dengan apa tadi? X dikalikan P. Berarti saya punya 10. Saya kalikan 0,1. Mau nanya yang tadi sebelumnya bisa. Halo? Nggak dengar? Mau nanya yang slide sebelumnya, Bu. Mu tadi dapat dari mana? Mu-nya itu expected value. Dapat dari hitungan yang sebelumnya tadi. Yang gini. Ini nggak saya hapus ya. Nanti akan kelihatan sih di slide. Ini. Bentar. Jangan dilihat ya yang hijau-hijau itu, karena itu tulisan saya. Nah, mu-nya dapat dari ini. Ini 1 kan nilainya. Itu mu. Dapatnya dari ini. Dari mu itu sama dengan expected value. Jadi dihitung dulu dari sigma xi kali pxi. Nanti kalau sudah dapat, Anda masukkan ke rumusan yang ada di sini.
Terserah mau pakai yang mana ya. Pakai yang ini juga nggak apa-apa sih. X min expected kuadrat dikalikan dengan P. Itu juga bisa. Nah ini coba, kalau yang ini berarti saya punya apa yang didapatkan. Ini berarti 11 kali 0,3 kali ya ini ya. Ditambah 12 kali 0,3 ditambah 13 kali 0,2 ditambah 14 kali 0,1. Coba dihitung berapa ini hasilnya. Berapa hasilnya? 10 kali 0,1 itu kan 10 kali 0,11 ya. Ditambah dengan 11 kali 0,3 berarti 3,3. Terus 12 dikalikan 0,3 berarti ditambahkan dengan berapa? 3,6. Ditambahkan dengan 13 kali 0,2 berarti 2,6. Ditambah dengan 14 kali 0,11 kali 1,4, 11,9. Nah, ini sama dengan mu ini. Nah, itu sama dengan mu. Expected value itu sama dengan mu. Ini rata-ratanya. Jadi ini untuk menentukan rata-rata. Dapatnya seperti ini. Terus varian itu Anda bisa hitung dari, terserah mau pakai rumus yang mana ya. Taruh ke atas saja. Jadi kalau di sini variannya itu dia tadi pakai apa? Sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat itu berarti saya punya apa ini? Ini 10 kali 0,1 kuadrat dikalikan dengan kok 10 salah. X min mu kuadrat, mana ini penghapusnya? X min mu kuadrat dikalikan dengan P. Ini kan X min 11,9 kuadrat dikalikan dengan P. P-nya berapa? 0,1. Ditambah berapa? 11 min 11,9 kuadrat dikalikan dengan probabilitasnya adalah 0,3. Ini ditambah 12 min 11,9 kuadrat ini 0,3 ditambah lagi 13 min 11,9 kuadrat dengan probabilitasnya 0,2 ditambah dengan 14 min 11,9 kuadrat kali 0,1. Nah, silakan dihitung. Ini adalah variannya. Bagaimana? Apakah bisa diterima sampai di sini? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan ya? Ya, sekarang lebihnya seperti itu. Nanti untuk soal-soal yang lainnya Anda bisa coba dulu.
Ya. Ya. Ada pertanyaan dulu untuk variabel acak diskrit? Oke, kalau tidak ada, Belum ada, Bu. ya nanti dicoba ya latihannya itu supaya tahu ada pertanyaan atau enggak gitu ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke variabel acak kontinu. Ini yang memang rada harus mengingat kembali materi integral ini, karena kalau sudah kontinu itu larinya ke integral. Jadi variabel acak kontinu itu dia akan berhubungan dengan bilangan real dan biasanya dalam suatu interval. Jadi contoh aja kalau bicara tentang volume bahan bakar gitu, ya berarti kita bisa ngomong misalkan aja antara 0 sampai 50 liter gitu ya. Berarti ngomongnya X sedemikian hingga 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 50. Nah, di sini ini nanti sama seperti yang tadi kita bisa dapatkan yang disebut dengan probability density function. Ditulisnya dalam bentuk fx. Nah, sedikit berbeda kalau pada variabel acak kontinu ini nanti tanda yang tidak ada sama dengan ada sama dengannya ini artinya sama. Kalau tadi pada variabel acak diskrit tidak ada sama dengan dan ada sama dengan itu sudah ada hal yang berbeda karena diskrit ya. Kalau kontinu itu sama. Karena nanti integral dari A sampai A itu hasilnya 0. Jadi makanya ini dengan di sini itu sama artinya. Jadi probabilitas dari X antara A sampai dengan B dengan probabilitas dari X antara A lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan B itu sama saja dengan integral dari fx dx dari A sampai dengan B. Itu yang dikatakan pada probabilitas dengan variabel acaknya kontinu. Ya, syaratnya hampir sama nanti, nilai fx itu semuanya positif, terus luasannya nanti integral fx dx dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, itu hasilnya harus sama dengan 1. Itu untuk syarat-syarat dari distribusi variabel acak kontinu ya ini. Integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga nanti hasilnya harus sama dengan 1. Nah, kalau kita punya probabilitas dari A sampai dengan B itu artinya adalah Anda mencari luasan daerah yang berwarna pink ini. Jadi yang terletak antara integral dari A sampai dengan B dari fungsi fx dx. Nah, sebenarnya gampang kok. Nah, kalau kita bicara tentang kumulatif distribusi function, maka kita bisa dapatkan ini adalah merupakan integral ft dt dari min tak hingga sampai dengan nilai x tertentu. Expected value-nya adalah integral dari x fx dx. Variannya itu adalah integral dari x kuadrat fx dx dikurangi dengan integral x ft dx dikuadratkan. Itu variannya. Pusing ya sudah lihatnya. Baik, sebagai contoh ini. Sebuah variabel acak X mempunyai fungsi densitas ini. Kemudian Anda disuruh hitung probabilitas saat X-nya terletak antara min 1 sampai dengan 1. Hitung probabilitas. Berarti yang perlu kita cermati itu adalah di batasnya. Jadi kalau tadi ini kan dipunyai fx-nya itu 1 plus x saat x-nya antara min 1 sampai dengan 0. Terus 1 min x itu saat x-nya antara 0 sampai dengan 1 dan 0 untuk yang lainnya. Ya, terus Anda diminta probabilitas min 1 sampai dengan 1, terus min 1 sampai dengan 0, dan 0 sampai dengan 0,5. Yuk kita coba satu-satu ya. Sebentar kok nggak dikasih tempat. Saya buatkan tempatnya dulu.
Oh, ada ini. Sabar. Jadi kalau integralnya nggak masalah gitu, harusnya yang di sini pun juga nggak jadi masalah sih. Menghitung probabilitas dari variabel acak yang kontinu. Nah, sudah. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi, masih ingat dengan integral? Gimana, masih ingat nggak dengan integral? Lupa, Bu. Sudah lupa? Ya, sama, Bu. Ya, kita itu pelan-pelan deh kalau gitu. Ini tadi nilainya 1 plus X saat X-nya antara 0 sampai, kok 0? Min 1 ya? Ini saat min 1 sampai dengan 0. Kemudian berapa tadi? 1 min X. 1 min X dari 0 sampai dengan 1. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, ya sebelum kita kemana-mana, kita coba dulu ya. Mengingat-ingat kembali. Kalau saya punya integral A dx, di mana A-nya konstanta, maka hasilnya adalah A X plus C. Ini A-nya konstanta. Kalau saya punya integral dari X pangkat N dx, maka hasilnya adalah 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ya, jadi kita dapatkan kondisinya ini di mana N-nya ini tidak sama dengan negatif 1. Kalau N sama dengan negatif 1 nanti ada sendiri. Jadi integral dari 1/x dx itu hasilnya adalah sama dengan ln x plus c. Nah, ini dasar yang kita punya aja ya. Jadi yang akan seringkali Anda gunakan nanti yang seperti ini. Terus yang kedua, kalau saya mempunyai integral dari misalkan aja x dx dari 1 sampai dengan 2. Berarti integral x dx masuk ke rumusan yang di sini. N-nya sama dengan 1, masukkan. Berarti saya masukkan 1 dibagi dengan 1 plus 1, saya punya setengah. X pangkat 1 plus 1, 2. Plus C, Bu. Boleh plus C. Tapi karena ini ada batas, nanti C-nya akan hilang. Jadi dari sini tinggal Anda cari saja batasnya dari 1 sampai dengan 2. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya tinggal kita substitusikan. Batas atas dikuadratkan, jadi ini 2 kuadrat, dikurangi batas bawah dikuadratkan. Jadi saya akan dapatkan setengah 4 dikurangi 1, berarti hasilnya di sini adalah 3/2. Nah, itu cara mendapatkan integral.
Sudah mulai ingat kembali? Nanti dilihat-lihat lagi ya. Ya sambil jalan nanti kita inikan aja. Nah, untuk probabilitas dari variabel acak yang kontinu ini tadi, maka kita akan gunakan integral itu. Ya, jadi dengan definisi yang ada itu tadi, Anda nanti bisa dapatkan. Bentar, saya hapus dulu. Nah, kalau tadi diminta adalah probabilitas saat X terletak antara min 1 sampai dengan 1. Anda cukup lihat, oh ternyata kondisi yang ada di sini, ini antara min 1 sampai dengan 1 itu ada dua fungsi yang berbeda. Berarti di sini kita akan ubah menjadi dua, yaitu saat, nggak pakai sama dengan ini, X lebih kecil sama dengan 0, ditambah probabilitas saat 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Nah, ininya sendiri kita gunakan integral dari fx dx. Nah, kok sudah tidak terbaca ini? Bentar, tak bersihin dulu. Ya, dengan batasannya itu mulai dari min 1 sampai dengan 0, ditambah integral dari fx dx dengan batasannya dari 0 sampai dengan 1. Anda masukkan dari min 1 sampai dengan 0 tadi, fx-nya apa? Oh, 1 plus x. Berarti saya punya ini integral 1 plus x dx dari min 1 sampai dengan 0 ditambah dengan integral 1 min x dx dari 0 sampai dengan 1. Ini kita selesaikan sendiri-sendiri. Jadi integral 1 dx itu adalah x. Integral x dx berarti setengah x kuadrat dengan batasannya dari min 1 sampai dengan 0. Ditambah yang ini saya punya ini x min setengah x kuadrat dengan batasannya 0 sampai dengan 1. Anda masukkan dulu batas atas. Batas atas ini 00, kalau saya masukkan kan 0 ya. Dikurangi batas bawah. Batas bawahnya min 1, berarti min 1 plus min 1 kuadrat itu 1, berarti plus setengah. Ditambah, ini batas atasnya dimasukkan. 1 min setengah. Dikurangi dengan 0. Berarti kita dapatkan ini min setengah, min jadinya setengah. Ditambah 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. Nah, maka nilainya adalah sama dengan 1. Gimana? Ada kesulitan? Nah, nanti kalau diminta itu, di antara min 1 sampai 0 bagaimana? Ya, min 1 sampai 0 berarti pakai yang atas saja, satu bagian ini. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Mau mencerna dulu. Ya, boleh-boleh. Dicerna dulu. Jadi nanti soal yang B kan diminta probabilitas dari min 1 sampai dengan 0 gitu ya. Min 1 sampai dengan 0 berarti kita pakai yang ini aja, hasilnya nanti akan setengah, min 1 sampai dengan 0, ini kan enggak ikut. Tapi kalau untuk yang C, probabilitas dari 0 sampai dengan setengah, jadi yang C, saya tuliskan di sini dulu. Diminta probabilitas dari 0 sampai dengan setengah, berarti kita pakai 0 sampai setengah, pakai yang bawah.
Ini nanti akan sama dengan integral dari 0 sampai 0,5. Batasnya yang X itu ada di persamaan yang bawah. 1 min X dx. Ya, ini silakan nanti untuk dihitung. Gimana? Sebenarnya kalau integralnya sudah ingat lagi, saya yakin ini mudah kok. Fungsinya tidak macam-macam, tidak terlalu sulit yang bagaimana gitu, enggak. Biasanya ya paling linier, maksud saya polinomial, terus nanti memang selain integral dasar, kalau nanti pakai varian, cari varian itu biasanya larinya ke integral parsial. Jadi dicoba lagi yang integral parsial ya nanti ya. Oke. Gimana, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kalau enggak ada,